Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Islam Nawaf dari Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang materi keselamatan jalan raya tentang program penanganan kecelakaan lalu lintas di jalan tol. Next. Ini merupakan pembahasan yang saya akan bahas, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan, yang keempat lokasi dan waktu pengamatan, yang kelima hasil dan pembahasan, dan yang keenam kesimpulan. Latar belakang. Yang pertama yaitu tingginya angka kecelakaan di jalan tol. Kita sudah mengetahui banyak sekali kecelakaan atau berita di media sosial, banyak kecelakaan yang ada di jalan tol. Dan kita harus mengetahui bagaimana penanganan kecelakaan jalan tol di Indonesia. Sehingga perlu adanya audit keselamatan jalan atau AKJ untuk mengurangi jumlah korban kecelakaan. Audit keselamatan jalan merupakan bagian dari strategi pencegahan dari kecelakaan lalu lintas di jalan tol. Untuk melaksanakan audit atau pemeriksaan keselamatan jalan secara komprehensif, sistematis, dan independen dilakukan oleh seorang indikator auditor yang memiliki pengetahuan tentang peraturan, perencanaan, dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, desain geometrik, dan bangunan pelengkap, serta pelengkap jalan yang berpotensi mengakibatkan konflik lalu lintas. Fakta di lapangan menunjukkan banyak tikungan jalan yang tidak dilengkapi dengan rambu lalu lintas, batasan kecepatan yang disesuaikan dengan tinggi jalan, dan banyak ruas-ruas jalan baik bagian lurus maupun tikungan yang dibangun secara substandar karena kesulitan kelayakan fisiografi trase jalan. Selain itu, banyak ruas jalan yang rusak tidak dilengkapi rambu-rambu peringatan atau petunjuk lokasi kerusakan struktur jalan. Ini merupakan rumusan masalah yang saya ambil, yaitu bagaimana program penanganan peningkatan keselamatan jalan raya. Tujuan. Yang pertama yaitu mengetahui karakteristik kondisi ruas jalan, yang kedua mengetahui program penanganan keselamatan jalan raya, yang ketiga merumuskan fenomena perilaku berkendara di jalan tol. Kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas merupakan Undang-Undang 22 tahun 2009, salah satu peristiwa jalannya yang tidak terduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Beberapa faktor penyebab kecelakaan lalu lintas. Yang pertama yaitu faktor manusia. Faktor pertama yang bisa menjadi penyebab kecelakaan adalah faktor pengemudi atau manusia. Misalnya kondisi pengemudi yang mengantuk atau tidak fokus, kelelahan, atau menyetir dalam pengaruh obat-obatan, narkotika, alkohol, dan menyetir sambil melihat gadget. Yang kedua yaitu faktor kendaraan. Kedua, ada faktor kendaraan seperti kondisi mesin, rem, lampu, dan ban yang belum dicek ketika berkendara bisa menjadi penyebab kecelakaan di jalan tol. Yang ketiga yaitu faktor cuaca. Faktor cuaca bisa menjadi penyebab kecelakaan di jalan tol, misalnya saat kondisi hujan, kabut, atau asap yang bisa membuat laju kendaraan terganggu. Yang keempat yaitu faktor lingkungan jalan. Sebenarnya terdapat faktor lingkungan yang diantaranya berupa desain jalan seperti median, gradien, alineen, dan jenis permukaan atau kontrol lalu lintas, rambu, dan lampu lalu lintas. Berdasarkan data faktor penyebab kecelakaan pada tahun 2020, faktor penyebab kecelakaan tertinggi adalah faktor pengemudi sebanyak 87%. Hal ini disebabkan karena kecelakaan diakibatkan oleh pengemudi yang kurang antisipasi dan lengah. Pengemudi tidak dapat menjaga jarak aman kendaraan akibat overspeed dan pengemudi mengalami kelelahan atau mengantuk. Kebanyakan pengemudi belum paham mengetahui aturan pasal 90 ayat 3 Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menyatakan pengemudi kendaraan umum setelah mengemudikan kendaraan selama 4 jam berturut-turut wajib beristirahat paling singkat setengah jam. Ini fenomena perilaku berkendara di jalan tol. Yang pertama yaitu perilaku pengendara. Perilaku para hakikatnya adalah aktivitas atau kegiatan nyata yang ditampilkan
yang ditampilkan secara langsung maupun tak tampil secara langsung atau segera menurut Undang-Undang Lalu Lintas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi. Setiap orang yang menggunakan jalan wajib berlaku tertib dan menjaga hal-hal yang dapat merintangi atau karena itu kenali faktor yang dapat mempengaruhi pengendara. Hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi dalam berkendara adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengantuk. Mengantuk dapat menyebabkan pengendara sepeda atau mobil kehilangan daya reaksi dan konsentrasi akibat kurang istirahat atau tidur. Yang kedua yaitu lengah. Lengah adalah salah satu faktor penyebab yang berasal dari manusia, dikarenakan pengemudi melakukan hal atau kegiatan lain seperti menggunakan handphone sehingga tidak fokus dalam berkendara. Yang ketiga yaitu faktor kelelahan. Faktor kelelahan dapat mengurangi kelimpuhan atau mengemudi dan mengantisipasi keadaan lalu lintas dan mengurangi konsentrasi dalam berkendara. Mengungkapkan lalu lintas lebih menunjukkan keadaan tubuh fisik dan mental yang berbeda. Mabuk dapat disebabkan pengemudi kehilangan kesadaran antara lain karena obat-obatan, alkohol, dan narkotika yang menyebabkan pengendara tidak fokus. Yang kedua yaitu adapun hal-hal yang menjadi dasar perilaku pengendara adalah pengetahuan berkendara. Pengetahuan pengendara merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam kehidupan sehari-hari atau berkendara. Ini adalah waktu pengambilan dan data. Merupakan lokasi penelitian dilakukan di Jalan Tol Ruas Banyumanik, Bawen, kondisi medan di Jalan Tol Banyumanik sampai dengan Bawen. Banyak tanjakan dan turunan. Di mana contoh kejadian pada kecelakaan lalu lintas antara dua truk terjadi di tol Salatiga Bawen, Kabupaten Semarang. Akibatnya satu orang meninggal dan seorang lainnya terluka. Saat dimintai konfirmasi, Kanit Laka Polres Semarang, Ibda Wardoyo mengatakan kecelakaan itu terjadi pada pukul 1 waktu Indonesia Barat antara truk bernombor BE 9592NN dan G1947DA. Kedua truk sama-sama melaju ke arah Bawen. Bawen tempatnya di dusun Susukan, Desa Sukarjo, Kecamatan Bawelan, Pabelan, Kabupaten Semarang. Ini merupakan program peningkatan keselamatan jalan. Kewenangan Polri dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di tol wilayah hukum Polres Semarang yaitu sebagai berikut, yaitu pertama memasang rambu lalu lintas, yang kedua menindak pelanggar lalu lintas jalan tol, jangan sampai pelanggaran lalu lintas mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Yang ketiga memberikan himbauan kepada semua pengendara untuk selalu mengecek kondisi ban. Yang keempat memberikan himbauan kepada pengendara untuk mematuhi kecepatan yang telah ditentukan di jalan tol. Yang kelima memberikan himbauan apabila ngantuk untuk beristirahat di tempat yang telah disediakan. Juga ada kewenangan Polri dalam lalu lintas yaitu penyelenggara talkshow atau event tahunan yang ditujukan kepada pengguna jalan untuk mengedukasi keselamatan berkendara di jalan tol. Yang kedua yaitu pemasangan speed kamera di jalan tol Jasa Marga sebagai upaya pengawasan terhadap penyelenggara batas kecepatan di jalan tol. Yang ketiga yaitu operasi batas kecepatan. Selanjutnya penambahan sarana perlengkapan jalan seperti rambu-rambu dan pemasaran dan untuk manajemen kecepatan di jalan tol. Selanjutnya kemudian inovasi keselamatan tol adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama Chevron Speed Reduction Marking dan Dragon Teeth and Ruas Jalan Cipali. Yang kedua yaitu teknologi classification cross tol Jakarta sampai dengan Cikampek, teknologi classification jalan tol A Veterani, pemasangan warrop di jalan tol Cipali, teknologi singing road jalan tol Ngawi sampai Kertosono, pemasangan lampu strobo di titik rawan kecelakaan, pemasangan rumble dot di jalan tol Cipali, special event grand launching, electronic traffic law enforcement, teknologi speed gun, teknologi memantau batas kecepatan kendaraan di jalan tol. Diharapkan semua jalan tol yang ada di Indonesia melakukan inovasi ini sebagai cara untuk mengurangi angka kecelakaan yang ada di jalan tol. Next, kesimpulan yaitu kewenangan Polri dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas adalah angkutan tol yaitu memasang rambu lalu lintas, menindak para pelanggar lalu lintas di jalan tol, jangan sampai pelanggar lalu lintas mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, memberikan himbauan kepada semua
pengendara untuk selalu mengecek kondisi kendaraan, memberikan himbauan kepada pengendara untuk mematuhi kecepatan yang telah ditentukan di jalan tol, memberikan himbauan apabila mengantuk diharapkan untuk beristirahat di tempat yang telah disediakan. Adapun rendahan itu dapat berupa rendahan tingkat kesadaran masyarakat pemakai jalan untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas di jalan, khususnya di jalan tol adanya kebiasaan para pengemudi kendaraan bermotor yang hanya mau motor lalu lintas bila ada petugas saja, dan adanya sebagai masyarakat pemakai jalan yang masih kurang mengerti terhadap rambu-rambu lalu lintas jalan raya dan kondisi jalan maupun kondisi yang tidak layak jalan, dan dapat juga mengakibatkan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Dan terima kasih, ini merupakan akhir dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang terjadi di presentasi kali ini. Saya Fakih Islam Nawab undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.